Sekarang saya berada di puncak Gunung Tabor, tempat transfigurasi Yesus, artinya ketika Yesus berubah rupa. Nah, dari puncak Gunung Tabor ini kita bisa melihat satu lembah yang namanya Lembah Armageddon. Menurut kitab Wahyu, Lembah Armageddon ini adalah lembah di mana terjadi peperangan akhir zaman. Artinya peperangan akhir zaman ini terjadi di sini menurut kitab Wahyu. Makanya lembah ini dikenal sebagai Lembah Armageddon. Mereka pakai kata itu bilang Yesus. Mereka pakai kode. Atau kita juga bisa bilang seekor burung merak. Ya. Kenapa? Burung merak ada juga gambarnya dari kaca di dalam, Anda akan ketemu di dalam burung merak. Burung merak juga diadopsi dari Persia sebagai penjaga surga. Dan itu akan naik ke surga hanya sesudah dia dibunuh. Nah, kenapa sisi tiga? Apa itu dalam agama Kristen? Di gereja saya itu di biara Benedict, tapi saya mau fokus tentang gereja karena Antonio Barnucci tadi pagi dia sudah bilang dia pintar sekali untuk membangun gereja ya. Dia selalu masukin monumen dari cerita ke dalam gereja. Ya, coba lihat gambarnya ada di situ. Di dinding itu Antonio Barnucci. Antonio Barnucci maksudnya selalu, contohnya gereja Getsemani yang kita akan lihat di Yerusalem gelap.
selalu gelap, walaupun kita masuk pagi, malam, gelap. Ya, kenapa? Karena cerita peristiwa malam di sini selalu kita akan ketemu tiga. Ada tiga chapel. Satu chapel untuk Nabi Musa, itu kapel kecil sebelah kiri. Chapel yang utama untuk Yesus. Dan chapel yang sebelah kanan untuk Nabi Elia. Kapel, sorry, ya, saya salah ngomong. Kapel. Selalu koreksi saya kalau saya salah ya. Kapel, sorry, kesalahan saya. Dan kapel sebelah kanan itu untuk Nabi Elia. Kita akan ketemu juga tiga di atas seperti kemah, tiga jendela, dan kita ketemu kaca yang mirip tentara untuk militer, Air Force. Di sini mereka latihan terus F-16 pesawat yang baru. Mereka latihan di sini sama pesawat tentara di atas latihan di Armageddon. Daerah di Gunung Tabor ada dua cerita dari perjanjian lama tentang Nabi Deborah yang dan itu tidak masuk akal. Yesus dimuliakan di sini. Buktinya tidak bisa karena tidak. Kristus. Kristus. Boleh kumpul di sini? Ya. Mau belum sampai. Kita tunggu Oma. Kasihan gitu ya. Kita belum masuk karena besok tapi Oma susah. Ini gereja di atas puncak Gunung Tabor, tempat transfigurasi Yesus. Yesus berubah muka. Sebelum dia masuk ke minggu terakhir di Yerusalem. Ini Gunung Tabor. Karena minggu terakhir itu seperti final mission dalam hidupnya. Oh iya, iya. Sistem pengairan di Israel, ya. Jadi dipasang sensor pada kelembapan yang dia kering butuh air, maka air akan mengalir otomatis. Namun setelah basah, maka pompa air akan mati. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sudah. Ini saya sekarang berada di Sungai Yordan. Teman, tempat Tuhan Yesus dibaptis dulu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ini adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan, disinilah Tuhan Yesus dulu pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa tuh? Oh, mau turun. חיפש אותך. כן, מסיים, אני לא רואה. רק מסיים, נכון? בואו נמשיך, אמר תעצור. Tiberias, kenapa namanya Tiberias? Apa itu Tiberias? Tiberias dibangun oleh Raja Herodes Antipas dan dipanggil Tiberias atas nama Kaisar Tiberius. Saat itu Kaisar namanya Tiberius, dan untuk menghormati Kaisar, kota ini dipanggil atas nama Kaisar Tiberias. Ini Emily. Sini. Emily.
Ini lagu ciri khas di Israel, lagu tradisional Israel. Shalom, saudara-saudari, selamat datang ke perahu di atas Danau Galilea. Kita bilang shalom ke teman-teman dari Indonesia lagi. Shalom. Yang ini enggak? Ayo. Jadi kamu memang wet ya? Iya, tapi giniin aja. Aku mau yang portrait, nggak mau landscape. Portrait ya? Iya, begini ya. Sekarang saya sudah berada di kapal. Kapal ini akan menyusuri Danau Galilea. Ini Danau Galilea. Iya, ada kapalnya tuh. Lupa ya, lupa lihat kamera, saking menikmati ikan Petrus. Ini bapak dan ibu ini sedang menikmati ikan Petrus, ikan yang pernah dimakan murid-murid Yesus waktu itu. Mantap. Mudah-mudahan sehat dan bagus.
Lagi menikmati restoran ikan Petrus. Cimeri, gowo yo. Ikan Petrus. Ikan Petrus. Mirip ikan mujair. Dan hitam. Ya. Dan ikan ini didapat dari Danau Galilea. Enak banget. Kita sebelumnya mancing. Ini ikan Petrus namanya. Inilah jenis ikan, salah satu jenis ikan yang dijala Rasul Petrus. Gede ikannya. Dalam kitab suci. Gede ya, suster. Enak ada ikan Petrusnya. Lumayan. Lumayan ya. Ini pohon zaitun yang berapa tahun usia pohon zaitun sih? Cukup tua ya? Apa? Usia pohon zaitun ini berapa? Bukan ini. Oh, bukan ya? Bukan ini. Oh ya. Di gereja Getsemani di Yerusalem, Oh, di Yerusalem ya? ada satu pohon yang sudah berumur 2000 tahun. Ini masih muda. Ini masih muda ya? 50-100 tahun mungkin. Oh iya, Mungkin lebih, mungkin 200, tapi masih tergolong muda ya. Walaupun muda tapi sudah ratusan tahun ya. sama Romo tua ini. La iglesia tiene por... Kita makan. Ini pohon zaitun, Bapak Ibu, pohon zaitun. Satu pohon yang sudah berumur 2000 tahun. Sudah berumur 2000 tahun. Genetiknya kalau jaga kondisi air mineral tidak pernah akan mati, selalu tunas-tunas baru akan keluar. Saudara-saudari, ini pintu gereja. Tolong kalau kita mau tempat minyak zaitun ada 15 menit masuk berdoa foto-foto. Jam 11.30 kita ada bibis karena jam 12 pas kita harus ada di restoran. Silakan. Bibis. Dari dulu, bagaimana mereka bikin minyak zaitun? Prosesnya dibagi ketiga. Step yang pertama, buah zaitun harus diambil dari pohon, kemudian ditaruh di sini. Di sini biasanya ada kayu dan didorong oleh keledai atau manusia yang berputar-putar. Buahnya termasuk bijinya dipecah. Ya. Step yang kedua, mereka taruh dalam alat ini atau dalam baku dan squeeze, press. Minyak dan air keluar dari buahnya. Step yang ketiga, taruh dalam tempayan besar dan tunggu beberapa jam karena air dan minyak langsung pisah. Beberapa jam pisah. Minyak ke atas, air ke bawah, langsung mereka ambil minyak. Ya. Jadi ini ketentuannya dan ini memang contoh untuk batu kilangan. Ada pertanyaan? Oke, silakan Bapak Ibu. Pohon zaitunnya mana? Apa? Keliling kita ada banyak kebun zaitun. Ini pohon zaitun, ini pohon zaitun. Ya, ini zaitun. Zaitun nanti kita akan bicara dengan pohon zaitun karena pohon zaitun percaya atau tidak. Ini gerejanya. Jadi Yesus mengadakan mujizat mempergandakan ikan dan roti untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Inilah gerejanya. Disinilah Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti.
reruntuhan rumah-rumah di Kapernaum pada zaman Yesus. Ini kasar. Rumah Petrus. Jadi batu-batu yang hitam di bawahnya itu rumah Petrus. Ya di situ juga orang arkeolog ketemu grafiti salib dari abad yang pertama. Di atas rumah Petrus ada gereja Bizantin dan ini gereja baru juga oktagonal. Baik, di sana sinagoga yang Geva cerita. Menurut penjelasan Perleder, ya, rumah Petrus berada di sini. Ini sedikit direnovasi. Ini reruntuhan rumah orang di Kapernaum pada zaman Yesus. Silakan Bapak Ibu, saya tadi menjelaskan ini sebaiknya. Sekarang saya berada di kota Kapernaum, sebuah kota yang pada zaman Yesus banyak membuat mujizat di sini. Kota Kapernaum. Kapernaum termasuk kota yang cukup sering disebutkan dalam kitab suci, karena Yesus paling banyak mengadakan mujizat di kota ini. Sekarang kita memasuki kota Kapernaum. على تشم تختك Akhirnya mau jumpa Bunda nomor satu. Ye. Ini danau, kami sekarang berada di Danau Galilea. Danau Galilea termasuk danau yang paling sering disebut dalam kitab suci. Pertama di kota Galilea lah Yesus mulai berkarya. Kemudian di Danau Galilea ini juga Rasul Petrus bertemu dengan Yesus dan melihat Yesus juga berjalan di atas air. Jadi danau Galilea ini termasuk danau yang paling sering disebut dalam kitab suci. Kadang-kadang disebut juga Danau Genesaret atau juga Laut Tiberias. Tapi kita sering mengenalnya dengan sebagai Danau Galilea. Di belakang saya juga ada gereja, persis di tepi Danau Galilea.
selalu ada artinya, Bapak. Tidak ada nomor tanpa alasan dalam Alkitab. Alkitab memang buku luar biasa. Tapi untuk mengerti kenapa disebut 153, kita harus berhenti cerita ini dan melompat ke cerita lain. Ya. Pertama kali dia muncul ke Maria Magdalena dan beberapa perempuan di Golgota. Kedua kali di Emmaus. Kedua muridnya, salah satu dari mereka namanya Kleopas di Emmaus. Ketiga kali di sini. Menurut Yohanes 21, muridnya mau menjala ikan. Biasanya mereka selalu coba menjala ikan. Bisa lihat di belakang pohon ini ada seperti pilar. Pertama kali Yesus kasih prioritas kepada Petrus. Tapi dengar baik-baik, itu sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus bangkit. Tapi kalau di sini Yesus kasih prioritas kepada Petrus sesudah dia bangkit, dan ada artinya jauh lebih ke dalam. Untuk mengerti, kita mulai dari Yohanes 21 atau sedikit sebelum. Oke. Saudara-saudari, kalau bisa lebih dekat karena saya tidak mau teriak, ada misa di situ. Gereja ini memang penting sekali. Cerita di sini lebih panjang. Ya. Saya akan menjelaskan, dan kalau ada yang mungkin kurang mengerti atau kurang jelas, tanya. Saya akan ngomong terang. Dulu lokasi di mana? Kita di Danau Galilea. Di belakang saya akan bagi penjelasannya kedua. Satu di sini, coba lihat di belakang, ada simbol salib besar dan 4 salib kecil kelilingnya. Itu namanya salib Yerusalem. Yes, salib yang khusus untuk Yerusalem dan khusus untuk Israel di tanah suci. Ceritanya begini, perang salib kemarin saya menjelaskan menguasai tanah ini dengan perjalanan perang. Artinya menuju ke sini mereka harus menguasai banyak kota-kota lain. Dan mereka punya tradisi, karena tentara perang salib dibuat dari apa? Raja-raja dari, ya, tentara-tentara yang digabung dari Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, dan lain-lain. Mereka punya tradisi. Saat mereka masuk dan menguasai kotanya, contohnya Antioquia, mereka mau menguasai Antioquia. Saat kotanya dikuasai, raja yang pertama masuk ke kota sesudah dikuasai, kemudian akan dapat kotanya seperti kekerajaan dia sendiri. Loh, ini bendera kekerajaan perang salib 1000 tahun yang lalu di Yerusalem adalah salib besar dan 4 salib kecil. Kenapa? Satu salib besar untuk Tuhan Yesus, Markus, Lukas, Yohanes. Bersama itu 5. Apa itu 5? 5 luka Yesus. 1, 2, 3, 4, mana 5? Serdadu yang tusuk. 5 luka Yesus. Dan Fransiskan, Ordo Fransiskan, adopsi juga simbol salib Yerusalem untuk mereka. Ini setiap gereja Fransiskan ada salib Yerusalem. Kenapa? Mereka juga adopsi karena Fransiskus ini ada juga sister Fransiskan yang juga bisa membentukkan salib.
Semoga tidak, semoga mereka bisa masuk. Angin bawa suaranya ke semua. Angin bawa ombak suara ke semua. Yesus pakai alami seperti mic. Sampai sekarang kita bisa ketemu di Eropa, juga di Israel, runtuhan dari teater dengan akustiknya. 400, 500, 700 orang bisa dengar satu orang tanpa mic. Karena mereka tahu pakai akustiknya. Sama Yesus 2000 tahun yang lalu, dia tahu semua atas alami di sini.